Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا أجمعين اللهم آمين. طيب. نواصل في شرح كتاب التوحيد yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Telah berlalu bab tentang tidak bolehnya kita berbuat syirik, meminta atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada berhala-berhala atau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan masuk ke bab yang baru yang akan kita bacakan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala. Ini sebagaimana kebiasaannya Imamul Bukhari ya, ketika di Sahih Bukhari beliau sering menjadikan ayat atau hadis sebagai judul bab. Dan Abu Ali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengikuti manhajiyah Imam Bukhari, metode penulisannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Sebuah ayat dalam surat Saba, Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika telah dicabut dari hati mereka. Apa yang dicabut dari hati mereka? Yaitu ketakutan. Ya, ketika telah dicabut ketakutan itu dari hati mereka. Siapa him di sini? Mereka di sini. Kok tiba-tiba ada domir him ya? Dalam kaidah bahasa Arab, domir itu harus didahului oleh aid. Ya, harus didahului oleh aidnya. Jadi jangan tiba-tiba ada domir ya di awal pembicaraan. Tiba-tiba orang datang, huwa kadzab. Huwa siapa? Huwa itu siapa kan banyak. Jadi harus ada aidnya. Tetapi domir itu kalau sudah jelas pelakunya, sudah jelas apa yang dibicarakan, itu bisa di awal kalimat. Seperti pada surat eh, Al-Qadr. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan hu. Ya. Hu yang di sini semua orang udah tahu. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya, jadi ketika sudah terang benderang boleh menggunakan domir. Ya, tidak ada aibnya. Seperti tadi.
Di sini juga siapa him di sini? Ya, nanti kita akan jelaskan. Kita terjemahkan dulu sampai ketika sudah dicabut dari hati mereka ketakutan dari hati mereka, mereka pun bertanya, Madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan Rob kalian? Ya, Rob dia juga gitu. Apa yang dikatakan Rob kita? Qalu al-haqqa. Ya, mereka menjawab, yang difirmankan oleh Rob kita adalah hak, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah maha tinggi. Ya, Ali, maha tinggi, dan kabir, maha besar. Maha besar. Kita jelaskan dulu apa yang dimaksud bab ini dan kaitannya bab ini dengan bab yang telah berlalu. Ya, ini cara metode kita dalam membahas kitab ini ya. Yang dimaksud dalam bab ini masih menjelaskan tentang burhan min barohin tauhid. Ya. Jadi bukti nyata tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bukti nyata tentang ketidakmampuannya makhluk, ketidakmampuannya makhluk dan saking lemahnya makhluk. Ya, sehingga kalau makhluk makhluk ini semua selain Allah ya. Makhluk ini semua selain Allah. Kalau makhluk itu tidak memiliki apa-apa, ya bahkan di bab yang telah berlalu, untuk menolong dirinya saja tidak mampu, maka sangat tidak pantas kita untuk meminta kepada makhluk, ya, menyembah makhluk, mengagung-agungkan, disembah-sembah. Ya. Maka sangat pantas kalau kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan Allah maha besar, maha tinggi ya di sini syahid. Allah maha mampu atas segala sesuatu dan Allah yang memiliki semuanya. Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang memiliki semuanya. Oleh karena itu kalau kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari bab ini. Kemudian apa korelasinya bab ini dengan bab yang kemarin, bab yang telah berlalu? Apa hubungan? Ini di antara kecerdasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meletakkan bab ini setelah bab yang kemarin. Nah, bab kemarin itu membantah kepada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu orang yang menyembah selain Allah, baik itu berhala, patung, matahari, dan yang lainnya. Semuanya, mau agama apa saja, ya, yang menyembah selain Allah. Dibantah oleh bab yang kemarin. Ya. Jadi, bab kemarin membantah orang musyrik tentang sembahannya yang ada di muka bumi. Dan juga sekaligus membantah orang yang mengaku Islam, ya orang Islam lah pokoknya. Orang Islam yang berlebihan dalam mengagungkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai meyakini Nabi Muhammad SAW memiliki eh, hak untuk mengatur alam semesta, memiliki hak untuk mengijabah doa. Ya, jadi bab kemarin itu untuk membantah mereka yang menyembah berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ya bab ini untuk membantah mereka yang menyembah malaikat, ya, yang meminta menyembah meyakini malaikat memiliki saham atau yang lainnya, ya. Jadi kalau di bab kemarin itu sembahan manusia yang ada di bumi, ya ahlul ard, ya, penduduk bumi. Kalau ini penduduk langit, gitu, sembahan yang biasa disembah oleh manusia di langit, yaitu para para malaikat. Ada syubhat lagi misalnya. Bukankah Nabi SAW bersabda bahwa man sholla alayya sholatan wahidatan, ya, sallallahu alaihi asyara.
Au kama qal. Jadi barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Dan di hadis yang lain kata Nabi, ini hadis yang sahih betul, maknanya juga betul. Di hadis yang lain yang mengandung kontradiktif, seolah mengandung kontradiktif, kata Nabi, bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, karena salawat kalian akan dihantarkan kepada. Ya, ini menjadi dalil bagi mereka yang katanya, buktinya Nabi itu masih hidup katanya, ya kan? Buktinya Nabi meminta kita untuk bersolawat dan solawat kita itu akan ditampakkan ke beliau. Ya. Jadi kalau kita minta kepada beliau juga, minta syafaat, mungkin syafaat kita akan permintaan kita akan dihantarkan juga. Jawaban dari pernyataan ini adalah iya betul bahwa eh, bumi itu diharamkan untuk memakan jasad para nabi. Tetapi bukan berarti nabi eh, hidup benar-benar hidup seperti di dunia. Kemudian salawat yang dihantarkan kepada beliau itu bukan berarti divisualisasikan ini si fulan bersalawat, ini si fulan bersalawat. Tidak. Ya, dikabarkan saja oleh para malaikat bahwa ada salawat untukmu, ada salawat untukmu seperti itu ya. Jadi bukan divisualisasikan, digambarkan ini si fulan begini-begini. Ya. Dan masalah membalas itu haknya Allah. Oleh karena itu Nabi bersabda, Sallallahu alaihi asyra, Allah akan membalas salawatnya dengan 10. Nah, jadi bukan hak Nabi SAW, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi benar-benar tidak boleh kita untuk meminta pada Nabi SAW dengan cara ya Nabi atau ya Rasulullah, minta ini minta itu. Ini sering dilakukan oleh orang Islam ya ketika ziarah ke Madinah. Wallahu alam bisawab. Jadi saya tekankan lagi bahwa bab kemarin itu sembahan-sembahan yang ada di bumi, yang ini sembahan penduduk langit. Ya. Memangnya ada orang yang menyembah malaikat? Ada. Ya. Dan ini pula menjadi bayan, menjadi syarah bagi kitab beliau yang ringkas kemarin, yaitu Usul Salasa telah berlalu ya kita kaji sampai hatam. Ya, di situ Syekh berkata di Usul Salasa, Innallaha la yarda ya ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sungguhnya Allah tidak ridho kalau dipersekutukan ya dengan siapapun, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak dengan malaikat yang terdekat dengan Allah dan tidak juga dengan nabi. Maksudnya ini di syarahnya tuh di sini nih, di kitab Tauhid ini. Jadi yang kemarin sudah, yang sekarang giliran malaikat. Baik, sekarang kita jelaskan makna ayat pada judul bab. Ya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Him di sini adalah para malaikat. Ya. Para malaikat ya, di langit. Jadi ketika Allah ingin berfirman, nanti ya dijelaskan di hadis di bawah, ya, bahwasanya mereka itu dipenuhi rasa ketakutan. Ya, para malaikat itu dipenuhi rasa kekaguman, tundukan sekaligus takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian pula ada yang menerima wahyu ya Jibril alaihi salam. Sampai ketika sudah dicabut ya karena mereka tadi saking takutnya sehingga tidak fokus apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika takutnya sudah dicabut dari hati mereka, ya, mereka bertanya. Tadi saya kurang fokus ke itu seperti itulah kalau kata kita ya bahasa kitanya. Apa yang difirmankan Rob kita? Seperti itu. Syahidnya di sini dengan apa yang ingin disampaikan oleh Al-Musannif bahwa malaikat itu punya rasa takut dan yang memiliki rasa takut itu adalah makhluk yang lemah
Ya. Dan makhluk yang lemah tidak boleh disembah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki rasa takut, dan sifat takut itu sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Takut itu sifatnya makhluk, ya, menunjukkan makhluk itu lemah. Kalau malaikat itu kuat, nggak ada takutnya. Tapi ini malaikat memiliki takut. Dan ini juga membantah statement para filosof, ya, bahwa yang dimaksud malaikat adalah keinginan dalam hati untuk berbuat baik. Itulah malaikat. Ya. Ini bantahannya di sini bahwa ketika disebutkan kulub berarti ada wujudnya. Ya, malaikat itu ada wujudnya, ada bentuknya, ada bentuknya. Ya. Memang bahan dasarnya cahaya, tapi malaikat tidak berbentuk, bukan seperti itu. Bukan berarti malaikat tidak berbentuk, ya. Tapi malaikat berbentuk, ya, berbentuk bahkan bisa dilihat. Ya. Nabi SAW pernah melihat Jibril, sayapnya menutupi ufuk. Ya. Jadi bukan cahaya, bukan. Itu bahan dasarnya seperti manusia, bahan dasarnya tanah. Tapi apakah manusia itu tanah? Bukan. Manusia kan ada dagingnya, ada rambutnya seperti itu. Bukan tanah semua. Ya, jadi ini bantahan bagi mereka juga yang mengingkari adanya malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi syahidnya di sini adalah malaikat punya rasa takut, dan pada kata wahwal aliyul kabir, ya. Allah yang paling tinggi, nggak ada lagi di atas Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling besar, nggak ada lagi yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang paling besar saja arsy, ya, arsy itu kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala jauh, ya. Ini wallahu alam bisawab. Tsumma qala al-musannif rahimahullah taala wa fis sahih. Fis sahih, ya, kita sudah terangkan bahwa kalau al-musannif mengatakan fis sahih, maka maknanya ada tiga. Ya. Bisa hadis ini di Bukhari saja, bisa di Bukhari Muslim, atau di Muslim saja. Ya, maknanya tiga kemungkinan. Dan eh, Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwa hadis ini ada di Bukhari Muslim. Ya, tetapi saya telusuri sendiri tadi sebelum, ya, tadi siang sebelum kita buka kajian, hadis ini hanya di Bukhari. Ya, hanya di Bukhari nomor 400 4800. Kata al-musannif an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ya, kalau di Bukhari itu kata Abu Hurairah inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bukan an tapi inna. Idza qadallahu al-amra fis sama, kata Nabi SAW, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menentukan satu urusan, ya, di langit, ya, di langit itu terjadi dorobatil malaikatu bi ajnihatiha. Malaikat itu mengepak-ngepakkan sayap mereka, mengepak-ngepakkan sayap mereka khud'anan liqaulihi, karena saking saking tunduk, ya, saking tunduknya kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kondisinya pada saat itu mencekang gitu, ya. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Seakan-akan, ya, mereka mendengar suara rantai yang besar, rantai dari besi yang besar yang ditarik di atas batu. Ya. Gemerincingnya seperti itu, seakan-akan. Ya. Dan Nabi SAW ketika ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu an, bagaimana proses wahyu yang paling berat untuk Anda, ya baginda Nabi? Kata Rasulullah SAW, yaitu seperti suara rantai yang ditarik di atas besi, itulah yang mencengangkan sampai saya berkeringat, kata Nabi SAW. Ya, sampai keluar keringat dingin.
Dan itu Nabi SAW, malaikat juga mengalami itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berfirman, maka seperti itu kondisinya. Mereka mengepak-ngepakkan sayap. Ya. Jadi yang disamakan itu bukan suara Allah seperti suara apa namanya rantai, bukan itu. Yang disamakan bukan masmu bil masmu, bukan, tapi sama bisama, ya, cara mendengar kita, ya, cara mendengar yang disamakan itu cara mendengarnya, ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar fi lailatil badr. Sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Bukan berarti yang disamakan adalah Allah dengan bulan, bukan. Itu namanya al-mar'i bil mar'i. Ya. Bukan itu yang disamakan, tapi metode melihatnya, ar-ru'ya bil ru'ya itu. Cara melihatnya yang disamakan itu, yaitu jelas kan bulan purnama itu dilihat jelas. Kemudian apa? La tudammuna fi ru'yatihi, tidak desak-desakan, ya kan? Terus melihatnya ke arah atas. Ya, terus yang dilihat itu hanya sebagian, tidak bisa kita melingkup di belakang bulan kita lihat nggak bisa kan? Ya, jadi bukan Allah disamakan dengan bulan, tapi metode melihatnya. Sama juga di sini, ya. Ini kan ka'anna itu kalau dalam balaghah namanya harfu tasbih, ya, huruf tasbih, huruf yang memisalkan ini dengan itu, gitu. Jadi yang ditasbih di sini bukan bukan suara dengan suara, bukan, tapi cara mendengar dengan cara mendengar, ya. Jangan disalahpahami. Jadi mereka seakan-akan eh, mendengar rantai yang ditarik di atas batu. Ya, gemerincingnya seperti itu memekakan mereka. Yanfudhuhum dzalika hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ya. Ini menggetarkan mereka, hati-hati mereka gitu ya. Sampai ketika sudah dicabut rasa kepanikan itu, rasa takut itu sudah dicabut dari hati mereka, dari hati para malaikat tersebut, mereka bertanya, ya, apa yang difirmankan oleh Rob kita? Qalul haqqa, ya, maka Jibril, ya, ini kan yang menerima wahyu itu kan Jibril. Jibril menjawab, yang difirmankan oleh Rob kita adalah al-haq wa huwal aliyyul kabir, dan ini syahid dari pembahasan kita, ya. Dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Maksudnya kalau malaikat punya rasa takut seperti itu, kenapa malaikat disembah gitu? Nggak pantas. Dan lebih baik kita menyembah Allah saja yang benar-benar maha tinggi dan maha besar. Kemudian kata Nabi SAW, fayasma'uha mustarikus sam'i. Maka firman Allah itu, bukan firman Allah, apa, obrolan yang di langit itu, obrolan yang disampaikan oleh malaikat bertanya kepada malaikat, malaikat menjawab, itu dicuri, ya, didengar oleh mustarikus sam'i, didengar oleh para pencuri dengar, ya, para pencuri dengar, ya, yaitu jin, jin-jin, ya. Wa mustarikus sam'i hakada ba'duhu fauqa ba'd, ya. Wasofahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Ya. Dan si pencuri dengar itu kata kata Sufyan bin Uyainah seperti ini, ya, Sufyan memperagakan tangannya itu dimiringkan terus ditambah gitu, ya. Mungkin seperti ini, ya, tangannya kiri gini terus ditambah gini. Jadi ada dari ditambah itu, tambah lagi di atasnya, tambah lagi di atasnya, seperti itu, ya. Jadi itu Sufyan bin Uyainah mempraktekkan tangan dengan tangannya. Jadi si jin-jin itu. Kenapa
di sini kita yakini Sufyan, ya, Sufyan bin Uyainah, padahal di sini, padahal ada dua kemungkinan, Imam Sufyan bin Uyainah atau Sufyan As-Sauri. Kita katakan hadis ini tadi saya cek bahwa Imam Bukhari meriwayatkannya dari guru beliau Al-Humaidi, dan gurunya Al-Humaidi itu Sufyan bin Uyainah. Ya, Al-Humaidi berguru 19 tahun kepada Sufyan bin Uyainah. Ya, maka sudah pasti Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad, ya, Al-Hilali, imamnya kota Mekah, wafat tahun 198 Hijriah. Dan Sufyan mengambil dari guru beliau Amr bin Dinar. Amr bin Dinar mengambil dari guru beliau lagi, gurunya Amr bin Dinar, yaitu Ikrimah. Ikrimah mendengar langsung dari Abu Hurairah. Ya. Jadi Sufyan mempraktekkan seperti itu. Fayasma'u kalimah. Ya, maka dia pun mendengar kalimah. Kalimah yang di sini yang dimaksud adalah jumlah mufidah, ya, bukan satu kata, tapi jumlah mufidah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan." Jadi kalimat di situ bukan kata, tapi jumlah mufidah. Fayulqiha ila man tahtahu, ya. Ketika yang paling atas itu mendengar, maka disampaikan kepada yang di bawahnya. Ya. Si pencuri dengar ini disampaikan ke bawahnya. Summa yulqiha al-akhor ila man tahtahu. Yang lainnya nyampein lagi kepada yang di bawah. Ya. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai kepada eh, disampaikan kepada penyihir, ya, lisannya penyihir atau dukun, ya. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha. Bisa jadi, bisa jadi syihab, syihab itu bintang api, ya. Bintang api itu menyambar dia sebelum dia menyampaikan kepada yang di bawahnya. Ya, bintang api, panah api itu, ya. Karena bintang itu di antara fungsi bintang adalah untuk apa? Untuk melempar, mencuri dengar, untuk melempar setan. Eh, Kalau dia sebelum menyampaikan sudah kena itu, sudah kena apa namanya, sudah kena sihab, maka dia bingung nih, apa nih yang mau disampaikan kepada yang di bawahnya, ya kan? Yang di atasnya kena sihab, sehingga dia ngarang-ngarang tuh, setan itu ngarang-ngarang, menyampaikan kepada yang di bawah. Warubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Dan bisa jadi dia menyampaikan sebelum dia kena bintang. Jadi kena, dia pasti kena, ya, pasti kena sihab. Bisa jadi dia sudah nyampein terus kena. Bisa jadi dia belum nyampein kena gitu. Nah, kalau dia sudah nyampein kena, kata kata Nabi SAW, fayakzibu ma'aha mi'ata kizbatin. Dan dibungkus satu satu ucapan tadi dibungkus 100 kedustaan. Ya, jadi yang benarnya itu cuma satu, yang dustanya 100, dibungkus oleh 100 kedustaan. Fayuqalu, maka manusia itu berkata kepada manusia lainnya tentang dukun dan sihir itu, penyihir itu, "Alaisa qad qala lana yauma kaza wa kaza, kaza wa kaza." Kan? Bukankah mereka pernah ngomong kepada kita, ya, tentang satu hari akan begini, akan begitu, dan benar terjadi, ya. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sami'at minas sama. Dan dukun atau sahir, penyihir itu dibenarkan oleh manusia karena satu kalimat yang dicuri dari langit tadi. Ya, padahal satu kalimat itu yang benar dibungkus dengan 100 kedustaan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi sudah jelas, ya, sudah jelas
kaitannya hadis ini dengan bab, yaitu bahwa di hadis ini menunjukkan kelemahan para malaikat dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala al-musannif rahimahullah taala wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah taala ayyuhiya bil amri. Dan dari Nawas bin Sam'an, ya, dari Nawas bin Sam'an, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan hadis ini dinilai oleh muhaddisin dhaif, ya, lemah, hadisnya lemah. Namun Al-Musannif membawakan hadis ini untuk menguatkan bab yang beliau bawa saja. Ya. Kata Nawas, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyampaikan wahyu, ya, takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfah, ya, au qala ri'dah syadidah. Ketika Allah ingin menyampaikan wahyu, maka langit itu bergetar sangat, ya, sangat syadid, ya, sangat dahsyat bergetar. Khaufan minallahi azza wa jalla. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati, apabila ada eh, apabila penduduk langit itu mendengar, ya, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sa'iku wa kharru lillahi sujada, maka tersungkur, mereka semua tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jabrail, ya. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, ya, Jibril alaihissalam. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Ya, Allah menyampaikan kepada Jibril apa yang ingin disampaikan olehnya. Ya. Summa yamurru Jabrailu alal malaika. Kemudian Jibril eh, berjalan menurun, ya, menurun gitu. Kullama marra bisamain sa'alahu malaikatuha. Setiap kali melewati pintu langit, malaikat bertanya. Ya, setiap kali melewati langit, ya, langit ketujuh, keenam, itu penduduk langitnya bertanya, Madza qala Rabbuna ya Jibril? Apa yang disampaikan oleh Rabb kita, wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril menjawab, qalal haq. Allah menyampaikan, Allah berfirman kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Ya. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril. Maka mereka semua para malaikat mengatakan seperti yang dikatakan Jibril, yaitu qalal haq wa huwal aliyyul kabir. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Maka Jibril, ya, selesai menyampaikan wahyu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia, ya. Ini jelas, ya, eh, maknanya jelas dan semuanya tidak ada yang baru karena merupakan pengulangan dari hadis sama semakna dari hadis yang di atas. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membacakan masail, ya, faidah-faidah yang bisa dipetik di bab ini, ya. Dan faidah-faidahnya banyak dan sangat bermanfaat insyaallah taala pada pekan depan. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.